Tuh unitnya besar banget. Kita coba nanti gimana seruannya, simak terus, jangan lupa di subscribe ya. Penampakan unitnya, oh tinggi sekali ya. Ini kalau saya berdiri itu paling sekitarannya setengah dari bannya lah itu saya berdiri. Oke, ini unitnya. Nah, begini dari samping begini unitnya. Nah, ini dari samping sama seperti truk biasa ya. Tayar belakangnya ini, ban belakangnya ini ada 2 lapis kayak truk biasa. Oke, nah begini dari samping. Nah, ini kalau dari belakang ini, nah tuh kan. Oke, langsung saja kita coba jalankan unitnya. Kita lewat sini, naiknya ke atas sana tangganya itu. Nah, ini ada tulisannya dilarang parkir di depan dan di belakang unit. Oke, yuk kita naik ke atas sana. Nah, ini kita sudah sampai di atas. Nah, begini penampakannya di atas. Oke, ini sepatu biasanya kita taruh di sini. Nah, ini kita selipkan di sini aja biar nggak jatuh sepatunya. Yuk kita pergi ke kabin, masukkan lewat sini, ke sini, buka. Nah, beginilah penampakan kabinnya. Nah, tuh masih bungkusan kursinya. Oke, ini monitornya nanti di sini ketahuan. Nah, nanti di sini ketahuan unitnya posisinya di mana. Nanti ini GPS-nya lah. Nanti kita nggak bahas ini dulu. Kita di sini bagaimana cara mengoperasikannya aja. Secara simpel aja kita bahas. Nanti kan ini masih banyak tombol-tombolnya kan. Nah, nanti di video lain kita bahas tombol-tombol yang lain ini fungsinya buat apa. Oke, kita di sini coba cara mengoperasikannya aja. Nah, di sini, nah ini penampakan speedometernya begini. Kita cari tahu dulu fungsi komponen utama untuk menjalankannya gimana. Nah, yang ini samping ini namanya retarder. Nah, jadi kalau kayak di apa ya? Kalau kayak di truk-truk itu ya semacam exhaust brake lah. Nah, ini. Jadi kalau waktu unit operasi itu ini difungsikan. Apalagi kalau muatan, kalau ini nggak tahan, baru yang ini brake. Nah, ini brake-nya. Nah, ini baru pakai yang ini, tapi utamanya kebiasaan pakai yang ini dulu. Nah, nanti kalau kayak gini ini ngerem dia. Nah, kalau gini maju ke depan dia, kalau ini dia jalan. Nah, jadi kalau ini tergantung banyaknya kita arahkan. Kalau kita arahkan ke belakang sini dia semakin pakem. Jadi kalau kita mau ngebreak sedikit aja, kita gerakan sedikit aja begini. Nah, jadi ya menyesuaikan lah tergantung bagaimana nanti. Oke, terus nah yang ini gas, ini pedal gas. Terus yang ini rem seperti mobil biasa, yang ini rem. Nah, kalau ini emergency brake. Nah, ini emergency brake yang merah, tapi ini jarang-jarang dipakai. Ini juga sebenarnya sih jarang juga dipakai. Kebanyakan pakai yang ini, pakai yang retarder ini. Oke, tapi retardernya bukan knalpot ya yang ditutup. Kalau sistemnya dari truk-truk biasa itu kan ini knalpotnya yang ditutup. Nah, kalau ini dia ada kayak brake-nya di transmisinya. Jadi kita aktifkan, dia transmisinya itu ngebrake. Jadi sama dengan ngebrake lah. Oke. Terus gas sudah. Ini gas, ini rem. Sebelahnya ini emergency brake. Nah, kalau yang merah ini nih pakai kaki aja ya. Nah, ini kalau merah ini nanti kalau misalnya kalau misalnya ini ada emergency atau apa, kita mematikan engine, tinggal kita tendang begini. Nah, tinggal tendang seret. Nah, maka engine-nya akan mati semua. Oke, terus yang ini ada lampu rotari, ada strobonya ya. Nah, ini strobonya on off. Terus ini ada fog lamp, lampu kabut on off. Nah, kalau ke atas on, ke bawah off. Oke, terus aduh. Terus ini ada reset operator alert system. Nah, jadi di sini ada itu kalau misalnya operatornya itu ada ngantuk atau apa, nah nanti ini bunyinya itu ada jeda waktunya. Misalnya ada settingan
2 menit, berarti 2 menit sekali dia bunyi. Jadi untuk mematikannya operator harus nekan ini ke bawah, set. Nah itu mati. Oke, terus selanjutnya ini seperti biasa ya, hidupin lampunya, on off lampunya. Kalau ini ke kiri, hazard kiri, kalau ini ke kanan. Oke, ini kalau ini untuk wipernya, nah, biasa ya seperti mobil biasa. Ini ada on off, intro, low. Oke, ini pencet ini buat airnya ya, air wipernya. Terus nah ini ada pencetan lagi, ini namanya buat emergency steering. Walaupun engine off atau ada emergency apa, misalnya kita turunan terus engine-nya mati, kan nggak bisa dibelokin kalau engine-nya mati. Terus kita pencet ini sambil kita putar steeringnya, jadi dia bisa belok. Oke, coba kita tes. Nah kan nyala kan. Oke, terus oke, ini seperti biasa, ini buat buka kaca. Coba kita on dulu ya, coba kita on. Oke, nah begini kalau di on. Nah oke, kita lihat sekali lagi, ini mati. Coba kita on. Nah begini penampakannya biasa ya. Ini untuk RPM nya, terus ini kecepatannya, ini ada transmisinya, netral, speed 1, speed 2 atau apa. Terus kalau yang sebelahnya sini untuk air radiator, ini temperaturnya ya, heck sama cek. Terus di sini ada temperatur oleh transmisinya. Terus sebelahnya ini ada di oli brake-nya ya, brake sistemnya di sini. Terus di sini fuelnya, level fuel. Ini ada full, bawah ya. Oke, terus di sini ada HM, terus ada kilometernya di sini. Oke, ini posisi parking brake, lampunya nyala, posisi parkir. Oke, di sini untuk posisi parkirnya ini sistem switch ya. Nah, di sini di sampingnya lever transmisi ini ada parking brake-nya. Nah, kalau ini parking brake on, kalau ini release, berarti kalau sama kayak kita kayak di mobil ya. Kalau di mobil kan ditarik gini kan, rem tangannya ditarik. Kalau ini tinggal kita pencet saja. Oke, nah ini tadi buat kaca. Kalau ke atas naik, ke bawah dia turun. Tuh kan turun. Nih, naik ke atas. Oke, ini ada bunyi, ada mungkin agak seret-seret sedikit ya. Oke, ini kursi penumpang. Terus oke, kita langsung saja. Nah, coba kita off dulu. Nah, kalau yang ini locknya ya, ini pencetan locknya. Ini kan posisi netral, ini yang merah ini kan. Nah, ini merah ini posisi netral. Jadi kalau posisi netral ini, kalau kita pencet yang ini, dia nggak bisa ke R. R ini mundur ya, sama kayak sistemnya mobil matic lah. Jadi R mundur. Nah, kita pencet baru bisa mundur dia. Nah, ini nggak bisa karena nggak kita pencet ininya. Kita pencet baru kita mundurkan, baru dia bisa ke mundur. Oke, kita netral lagi. Terus yang ke D. Nih D ini dia otomatis ya. Ya sama kayak mobil-mobil matic tapi kalau ini dia D ini dia awalnya itu dari speed 2. Jadi kita taruh di D. Kalau nya kosongan kita taruh di D aja. Jadi kita dia majunya itu langsung speed 2. Jadi nggak ke 1 dulu, nggak ke low dulu. Jadi misalnya dari 2, 3, 4, 5, 6, nanti menyesuaikan kecepatannya dia akan pindah sendiri. Tapi bukan ininya ya yang pindah, tapi di sistem elektriknya nanti. Sistem elektriknya dia memindah, tapi ininya tetap di D. Nah, kalau misalnya kita terus ke belakang, kita pencet dulu ini, baru kita majukan. Kita mundurkan ke belakang. Nah, ini misalnya kita mau speed 2, speed 3, speed 4, manual lah ya. Nah, ini speed 5. Nah, merahnya itu kan pindah juga nih, speed 4, speed 5, speed 6. Oke, kalau kosongan ini kita taruh di D aja. Oke, seperti biasa ini kunci kontak. Coba kita on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh nyala semua. Oke, yang pertama kita hidupkan rotary lampnya dulu, strobonya kita hidupkan, terus fog lampnya kita hidupkan, lampu kerjanya kita hidupkan. Oke, ini AC-nya ya. Ini AC, ini untuk heck, low, untuk blowernya ini hidupinnya. Ini AC on off-nya, terus ini ngatur arahnya. Jadi di sini ada buat misalnya kita muter ngambil udara dari luar ataupun dari dalam di sini. Terus yang atas ini buat kaca ya.
arahnya ke kaca yang ini. Kalau yang ini arah semburannya itu mau arah ke bawah ataupun ke atas, ke kaki ataupun ke mana. Nah di sini, nah coba kita pencet. Nah ini kan ada arahnya pindah. Nah itu kan pindah dia, kaca ke atas sama kaki, terus bawah. Oke. Nah ini kita taruh ke atas saja. Nah di sini dia blower AC-nya, blowernya di sini dia. Nah, oke. Terus kita start. Ini tadi bunyi karena nggak kita taruh ke D ya, karena kita nggak taruh ke netral ya. Tadi kita taruh ke D. Harusnya kalau ditaruh ke netral dia baru bisa start. Jadi kalau kita taruh di D misalnya, itu alarmnya bunyi terus nggak bisa di start ini. Nah jadi kita harus pastikan di netral dulu. Oke, kita coba. Nah, oh nyalakan sudah. Oke, karena ini jenisnya dump truck seperti ini, jadi untuk ngangkatnya itu ada di sini. Nah, sini yang angkat damnya, kita tarik ke atas, ini akan ngedam dia. Nah, kita tarik ke atas, dia akan ngedam. Kalau kita turunkan ke bawah, dia akan menurunkan damnya. Oke, kita coba. Nah, naikkan dia. Nah, tuh kan, naik dia damnya. Oke, tuh, nah, naik ya. Oke, coba kalau kita turunkan lagi ke bawah. Nah, tuh, turunkan dia ke bawah. Nah, oke, nanti dia stop sendiri kalau sudah sampai batasnya. Tuh kan, nah sudah. Oke, kita coba. Kita tutup dulu pintunya. Nah, oke. Coba ini pertama-tama kita bersihkan ini ke belakang, terus ini kita rilis dulu parking brake-nya, kita pencet arah ke depan. Oke, parking brake-nya sudah rilis. Terus karena kosongan ini kita pindah ke D aja. Nah, udah. Terus kemudian retardernya kita majukan. Oke, kita majukan full. Nah, tuh kan jalan dia. Nah, kan jalan. Oke, seperti biasa setting belok ke kiri. Oke, nah tinggal kita gas seperti biasa ya. Tuh, dia untuk kecepatannya dia menyesuaikan. Misalnya kecepatannya itu sudah memenuhi untuk naik ke speed berikutnya, dia akan pindah dari gigi. Karena kita tadi kita ke D, berarti dia pindah dari langsung 2 ya, nggak ke 1 dulu. Kecuali kita mual, kita taruh di L, baru kita taruh lagi ke 2, ke 3, seperti mobil manual. Kalau kita pindah ke D ini dia kayak matic tapi langsung speed 2. Oke, nah ini. Oke, seperti biasa begini. Tuh, enak seperti mobil biasa, tapi karena cuma besar aja, jadi kayak wow kayak gimana. Tapi kalau nyetirnya ya enak seperti mobil biasa, malahan lebih enak dari mobil biasa ini loh. No. Pakai 1 jari aja bisa mutar tuh kan. Nah, pakai 1 jari aja udah belok dia. Tuh. Oh, pakai 1 jari, apalagi kita pegang kayak gini. Oke, coba kita break ya, pakai retarder ini. Nah, tuh, nge-break dia. Nah, coba ini kita majukan ya tanpa digas ya. Kita majukan retardernya, dia jalan. Nah, tuh kan jalan. Nah, ini tanpa digas ya. Jalan dia. Nah, enak ini seperti mobil biasa. Oke, teman-teman. Begitu cara mengoperasikan HD 785-7. Ini penampakannya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Siapa tahu orang di sekitar kalian juga pengen mengetahui apa yang kalian tahu, terutama cara mengoperasikan truk sebesar ini, truk raksasa yang ada di tambang, biasa ngangkut tanah di tambang yang sebesar ini. Oke, ini pengoperasian secara umum. Untuk detailnya nanti bisa kita bahas di video